Assalamualaikum, nama saya Tamara Azhar Aropah dari kelas Hukum Ekonomi Syariah, kelas D di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, jadi rekrutmen adalah suatu proses mencari karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia, organisasi, dan perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau yang bahasa Inggrisnya job description, dan juga spesifikasi pekerjaan atau job specification. Dan setelah manajer mengetahui status personalnya saat ini atau kasarnya itu kekurangan atau kelebihannya, seorang manajer baru bisa bertindak untuk mengatasinya. Jika ada lowongan, manajer akan melakukan rekrutmen, yaitu proses untuk mendapatkan, mengidentifikasi, dan menarik pelamar kerja yang mampu. Namun ketika SDM menunjukkan angka surplus, maka manajer akan melakukan rekrutmen, yaitu teknik untuk mengurangi jumlah karyawan dalam organisasi. Selain itu juga rekrutmen dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan SDM atau karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Untuk menemukan kebutuhan karyawan, perusahaan dapat melakukan ekspansi besar-besaran untuk menarik lebih banyak pelamar. Dan dalam hal ini, para rekruter berfungsi sebagai mediasi yang menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakat pencari kerja yang dapat diminta ke sekolahan-sekolahan ataupun agen pelatihan masyarakat sebagai upaya untuk mendapatkan pelamar sebanyak-banyaknya. Di sini ada beberapa sumber karyawan atau metode perekrutan. Yang pertama itu ada sumber internal, yang kedua ada pekerja sambilan atau part time, yang ketiga ada referral, yang keempat ada perekrutan eksternal, yang kelima ada perekrutan lewat sekolah atau kampus, yang keenam ada agen tenaga kerja, dan yang ketujuh itu ada organisasi profesional. Dengan demikian, untuk menemukan kebutuhan karyawan dengan cara memperbesar program ekspansinya untuk menarik lebih banyak pelamar. Di sini rekruter menjadi wakil penghubung perusahaan dengan masyarakat pencari pekerjaan. Nah, selanjutnya itu seleksi tenaga kerja. Seleksi adalah proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas karyawan. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup atau CV si pelamar. Kemudian dari CV pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat yang lolos untuk melakukan proses interview atau wawancara dan proses lainnya. Untuk memulai prosedur pengangkatan karyawan, terdapat 3 kegiatan pendahuluan yang perlu dilakukan, seperti pertama, adanya otoritas yang mengangkat, kedua, adanya standar kepegawaian, dan ketiga, adanya pelamar pekerjaan yang dapat dipilih untuk diangkat menjadi proses seleksi. Nah, dalam prosedur seleksi karyawan, berbagai macam metode dan alat seleksi dapat dipergunakan untuk menemukan individu-individu yang paling sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang paling umum untuk melakukan proses seleksi. Yang pertama itu penyaringan pelamar pendahuluan. Yang kedua, memeriksa lamaran pelamar. Yang ketiga, melaksanakan tes. Yang keempat,
memeriksa referensi, yang kelima melakukan wawancara, yang keenam melaksanakan tes kesehatan, dan yang ketujuh itu tidak ada. Dari keenam urutan tahapan tersebut tidak baku, itu tuh tergantung sama situasi dan kondisi perusahaan. Sekian video kali ini, semoga ada manfaat bagi para penonton. Salah. Sekian video kali ini, semoga ada manfaat bagi penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.